Terapi hiperbarik adalah terapi yang menggunakan oksigen murni di satu ruangan bertekanan khusus yang tekanannya itu bisa diatur. Lalu karena kita tahu harga dari hiperbarik itu agak mahal, jadi pas aku ikut ke Chamber itu, aku bener-bener oksigennya itu penuh hirup dalam-dalam ya. 100.000 nih. Tiap dokternya itu ngomong, jadi selalu kayak kalian ya kalau ada kelas jangan kalian ngambil kerjaan lainnya. Kembali lagi di channel Rama Wintara. Di playlist kali ini atau Koas Story, kita akan membahas cerita-cerita pengalaman kita selama koas dulu di masing-masing stase. Jadi apapun cerita yang menarik bagi kami, yang paling kami ingat akan kami ceritakan di sini. Aku Rama, nih Alex, Gus. Manggus. Oke, sekarang kita lanjut aja ya. Di episode ini adalah stase Lakesla. Lakesla adalah stase apa nih? tentang kelautan, kedokteran kelautan. Ya, kedokteran kelautan. Kira-kira kegiatan di stase ini kurang lebihnya kayak gini, bisa aku ceritakan. Sesuatu kepanjangan dulu. Apa yuk? L. Nggak tahu, pokoknya keselanya kesehatan kelautan. Kesla. Oke, di Lakesla ini ceritanya tuh kegiatannya tuh biasanya ada pasien-pasien tuh masuk chamber. Selain teori, kita belajar juga ikut pasien masuk chamber. Chamber tuh apa? Chamber tuh kayak hiperbarik. Namanya hiperbarik. Suatu ruangan yang dikondisikan, tekanannya disesuaikan dan dikasih oksigen 100%, murni. 100% teorinya, tapi kan kalau udara nggak mungkin 100% banget. Ya, kira-kira kayak gitu. Apa yang dikasih tekanan tinggi supaya oksigen itu benar-benar Di bisa bawah. Masuk. bisa masuk. Ya. Karena pokoknya banyak jurnalnya lah hiperbarik lagi Iya. naik sekarang. Lagi naik ya. Dibaca aja ya. Lagi naik. ATH nih. Nah, kalau kita jelasin di sini itu jadi beberapa SKS kalian harus bayar. Wow. Kita belajar ini bayar. Iya, kita ini nambah lama kok. Udah. Di sini. Jadi, oke, siapa duluan? Ya gitu, yang seperti yang dijelaskan tadi, masuk chamber itu sebuah Sebuah- sesuatu yang asik. yang asik. Privilege, Pasti privilege. Masing-masing pernah nyoba ya? Pernah. Nyoba kan? Nggak berani. Ya, kenapa? Bukan nggak berani, aku kan kontraindikasi aja. Oh iya. Aku punya Ceritain. silis-silis. Jadi Manggus HIV. Anjir. Dia bingung. Oke. Jadi di stase ini biar aku cerita duluan dah. Aku aja dah. Oh, kamu Lakesla dulu. ngajarin apa? Oh iya, Lakesla ini ngajarin tentang hiperbarik tadi. Hiperbarik itu terapi hiperbarik adalah terapi yang menggunakan oksigen murni di satu ruangan bertekanan khusus yang tekanannya itu bisa diatur. Jadi tujuannya itu kebanyakan pasien yang datang itu adalah pasien-pasien yang diabetes, yang udah ada luka diabetes yang sulit sembuh kayak gitu. Apa tuh Kak Rama? Karena di terapi ini nanti itu manfaatnya bisa banyak banget, jurnalnya itu banyak banget sekarang, dan dia tuh bisa buat neovaskularisasi gitu. Lebih cepat penyembuhan. Lebih cepat penyembuhan, diharapkan lebih cepat Sehingga, penyembuhannya gitu. ya. Terus sehingga lukanya nggak makin parah, ataupun orang-orang yang sudah mulai menua gitu, banyak yang memakai terapi ini digunakan untuk kecantikan juga, Iya. perawatan kayak gitu. Jadi anti penuaan juga untuk. Iya. Tapi yang kalau di tempat yang benar-benar butuh hiperbarik itu yaitu decompression sickness. Iya. Ya, di konvensi Itu itu Yang penyakitnya penyelam gitu. yang karena biasanya dia nyelam dalam, habis Terus itu tiba-tiba naiknya naik. terlalu Entah cepat. kecepatan naik atau kecepatan turun. Iya. Karena nanti Banding. itu ada penjelasannya itu Jadi- SKS yang kita Ya, jadi di sini tuh kita nggak cuma belajar tentang ilmu kedokteran, di sini juga pakai ilmu fisika juga kan itu. Iya, ilmu fisika. Ada Gimana? hukum-hukumnya. Hukum Dalton kayak gitu. Kayak misalnya Ya benar. ya pokoknya intinya kalau kalian cepat turunnya ntar kan paru-paru kalian tuh ngembangnya kayak sama ini ngempisnya kayak gimana. tiba-tiba bisa muncul gelembung di pembuluh darahnya. Iya, emboli. Nah, waktu kalian naik tiba-tiba kan otomatis udaranya Ya, Harusnya caranya- menyesuaikan pelan-pelan. Iya. Kalau tiba-tiba tuh ya naik cepat berarti Nggak kayak sebanding lah intinya. Pokoknya harus seimbang tuh antara kecepatan naik sama pengembangan dan pengecilan parunya. karena Harus. perbedaan kedalaman menyelam dan Tekanan dengan itu permukaan tekanannya. tekanannya beda. Setiap menyelam 10 meter itu bedanya 1 ata. keren. Iya. Iya. dan menurutku ilmu ini keren karena apa ya, kayak keren aja, maksudnya pelajarannya tuh beda dari Yang lain. kayak Ya, lain. ini yang stase Spesial, uniknya. spesial. Stase Unik. uniknya Jadi di Hang Tuah. di Hang Tuah dan RSAL
Ya, RSAL bisa ya. soniknya. Karena angkatan laut gitu dah. Ya karena Dan- ilmu itu keren. Ya, jadi kayak nggak melulu belajar tentang ya kedokteran pada umumnya, tapi ya yang lain Tapi juga. penyakit khususnya ada. Ada. Ya, decompression Decompression sickness tadi. sickness. Nah, karena stasenya itu menurut kita menarik, pasti ada dong cerita menarik di dalamnya. Pasti dong. Apa kalian punya cerita Oh, kan? kalau aku itu ya ini Apa? masuk chamber. Kebetulan. Oh. Jadi Semuanya pasti menarik Iya. masuk chamber itu. jadi Saling bagus. beda. Kan ada ini apa tabel masuk chamber itu kan. Oh iya, Ada tabel ya benar. berapa Ya, Berapa? tabel Navy 6, Ya, tabel ya, Navy. ya, benar-benar. US Navy. 5 pokoknya. Ya, Terus? US tabel-tabel 6 sama 5. Nah, tapi kan yang dibuat ke pengobatan yang pengobatan diabetes dan lain-lain itu bukan pakai tabel 56. Yang 56 itu cuma buat orang-orang yang penyelam. Nah, kebetulan aku dapatnya ini yang penyelam. Jadi, aku di dalam chamber ini lebih lama. Dan ternyata rasanya masuk chamber itu ya pertama kayak kita ini naik pesawat kan biasanya telinga kita Dengung. dengung gitu kan. Harus falsafah Harus manuver. falsafah manuver. Nah, tapi di sini falsafah manuvernya itu nggak bisa sekali. Oh Itu iya. terus-terusan setiap kali turun. Jadi kan kayak oke ini sudah kedalaman Bertahap, berapa, bertahap. tekanannya Iya. kan makin tinggi. Tapi kalau saat kita sudah di tekanan yang memang dituju, itu bener-bener enak banget. Kita ngirup oksigennya tuh enak banget. Relax. Tidur. Senyaman itu. Bener-bener senyaman itu. Iya. Bukan tidur sih, ketiduran. Saking rileksnya. Lalu karena kita tahu harga dari hiperbarik itu agak mahal, jadi pas aku ikut ke Chamber. ke chamber itu, aku bener-bener oksigennya itu aku hirup dalam-dalam ya. 100.000 nih. Satu hidupan nafas. Oke, udah berapa nih? 10.000. Gitu. Tapi bener-bener loh, pas masuk, abis itu keluar kan awalnya ngantuk-ngantuk gitu kan. Terus pas masuk ngikutin tuh bareng ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sana. Siapa yang punya anak bilang aku. Aku yang bilang malu. Bilang. Nggak. Terus kayak keluar-keluar tuh seger banget. Iya. Kayak fresh ringan. Bener. Teman-temanku bilang juga gitu, walaupun aku tidak merasakan. Tapi bisa lihat dari luar, tuh kan ada kaca tuh. Ya tapi kan Buat apa dia lihat? Rasain. aku lihat, tapi kan aku nggak ngerasain. Iya. Cuman yang aku wow banget nih, Heeh. entah kenapa aku baru masuk, anjir ini kapal selam tapi di darat. Oh iya. Ya. Mirip-mirip. Bener-bener. Tampilan alatnya tuh kapal selam banget. Iya. Benar-benar. Apalagi ada Kayak yang portable bro, ada yang portable lagi. Oh iya. Keren sih itu. RS kita kan punya yang banyak, bisa 12 orang apa 13 ya? 10 sampai 13 Ini ya? portable juga. Enggak, itu Ya, kan portable. yang kan cuma 2 orang, bukan 1 orang. Satu Iya, orang, satu satu orang. orang. Itu chamber portable. Itu keren sih ya. Itu keren cuy, bisa portable gila gak sih? Kalau misalnya Bayangin rumah kegiatannya- sakit itu portable, misalnya IGD portable. Wah, anjir. Misalkan nanti Oh. ke depannya ada kayak gitu kan sekarang kan udah mulai ada yang berkembang yang robot untuk operasi gitu-gitu kan. Iya. Oh, enggak tahu belum. Lama-lama bakal portable. Biasanya Sekarang portable tuh dibawa kalau misalnya ada penyelamatan orang hilang. Kan pencarinya penyelam. Iya. Rawan tuh Nah makanya DCS. banyak kan penyelam-penyelam yang mau nyelamatin orang tuh meninggal saat tugas kan gara-gara ya Ah. decompression sickness Iya. gitu biasanya. Nah, Dengan biasanya- chamber yang iya. portable tuh bisa ada di sana dong. Lebih Biasanya fleksibel. ini yang uniknya dari orang-orang yang akan menjadi pasien nakes lain nih, itu kan mereka penyelam. Ya. Nah, penyelamnya itu bukan cuma penyelam yang rekreasional, tapi ada bahkan pekerjaan-pekerjaan yang aku baru tahu itu ada di Indonesia. Oh, benar. Salah satunya itu ada yang kerja di oil rig. Jadi tugasnya dia itu untuk memperbaiki pipa-pipa di bawah air. Benar. Nah, Alas, bawa dia air, itu keren akan sih. setiap sekitar 6 bulan, setahun itu bisa Akan 2 konsul kali sih. akan konsul ke Lakesla untuk dilakukan tabel 5 atau tabel 6 itu. Nah, makanya Yang kebetulan menyeimbangkan lagi kan? kebetulan ada nih penyelam yang mau pakai tabel 5 tabel 5 waktu itu. Kalau nggak Disuruh salah. ikut Aku disuruh ikut. Lumayan. Emang Harusnya banyak lebih sih. lama, kan? Dan penyelamnya itu udah terbiasa banget sama tekanan kayak gitu. Jadi dia selama di Santai. chamber itu santai. Pas Bisa kita sambil turun- ngelas ya. Kalau di laut. bener-bener ternyata kayak penyelam-penyelam itu pasti wajib itu kontrol ke Lakesla sama yang ngelas-ngelas itu gokil ternyata pekerjaan yang benar-benar di bawah air gitu. Nah, aku baru tahu juga pas bukan aku sih yang jaga malam waktu itu ya. Yang jaga malam tuh Lakesla temanku. dulu malam ya? Ada jaganya, jaga Ada. sorry. Gara-gara ini karena biasanya ada pasien yang datang atau menjadwalkan diri di jam itu. Jam itu ya. Sampai jam 6 doang kalau salah pulangnya. Tapi ada yang beberapa itu yang kayak Lewat. menjadwalkan. Iya. Iya, ada. Cuman aku udah selesai kan waktu aku mau ke Perak tuh. Ya, Iya, mau pindah iya. chamber. Jadi pas aku tuh yang malam-malam doang yang ke Perak.
Oh, yang pagi tetap di RS Pusat. Oh, kalau aku tuh ngomongin tentang pekerjaan tuh, ada tuh yang pas jaga yang aku ceritain tadi, dapat pasien, dia tuh kerjaannya apa? Kerjaannya ngambil-ngambil besi di bawah laut, buat dikiloin kayak gitu. Jadi dia tuh renang nggak pakai alat-alat gini, alat-alat selam yang proper kayak penyelam apa TNI apa gitu, tapi dia pakai kompresor. Wow, Kan banyak tuh kasus-kasus. nggak oksigen murni sih. Iya, kadang ada kalau misalnya arah angin nggak sesuai sama kompresornya tuh Yang oksigennya, bukan karbonnya di malah itu timbul penyakit yang lain gitu. Itu namanya Racunan CO. Ada lagi nggak kalian cerita? Dan kayak apa, decompression sickness itu sekacau itu kalau misalnya kena itu, sesakit itu. Iya, Sampai sakit banget sih itu. makanya kayak apa, setelah penyelam kayak gak boleh langsung naik pesawat lah. Iya, Makanya benar. kita diajarin. Ada jedanya kan? Iya, dan ternyata itu seserem itu decompression sickness Iya. dan sesakit itu, dan kalau sampai meninggal dia akan meninggal sakit banget. Ya kan kalau misalnya kalau nggak salah dengar ya yang sampai pecah parunya di dasar laut dulu Oh iya. meledak tuh dia. Dan itu kenapa guys, kalau menyelam itu perlu sertifikatnya. Sertifikasi. Bukan karena apa sih cuma nyelam doang masa perlu sertifikat, nggak kayak gitu. Cuman ini emang harus ada pelatihan. Keselamatan lah. Ternyata ada loh ilmunya yang bahas ini. Iya. Dan lu kayak pakaiannya aja udah Khusus. Nggak boleh sampai ada celah antara Iya. kainnya sama kulit kita, karena kalau misalnya ada celah akan timbul tekanan nanti di sana. Benar. Nanti kan decompression sickness itu bukan cuma di paru doang, bisa di kulit, bisa di Di telinga, darah. bisa di banyak banget. Di rongga-rongga lah. Di Rongga pokoknya tubuh. bagian tubuh yang berongga. Semua tuh ada. Seru ya ternyata. Seru ya. Ada lagi nggak yang berkesan? Aku masih ada satu cerita nih mau Ah, aku ceritain. Kita udah semua nih. Kita udah nih. Oh ya. Udah nih. Aku waktu aku, Gimana? Ini paling berkesan ya aku, berkesan akan ku ingat selalu. Karena waktu aku setelah kasla, itu kan waktu setelah Covid yang berkepanjangan tuh kan. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Di Bali sepi, otomatis bulanan seret dong. Karena seret, aku muncullah timbul keinginan untuk buka jasa fotografi Itu Covid, masih Covid ya? Masih Covid dulu tuh, masih awal-awal tuh. Habis itu kebawa lah tuh insting survive-nya tuh. Pengen coba kerjaan fotografi gitu. Di hari pertama karena ada teman yang nyuruh aku, "Ram, fotoin aku wisuda" gitu. Tapi ternyata dia telat wisudanya gitu loh. Ngaret gitu. Dan pada saat itu aku ada kelas di Lakesla ini. Dan pas aku kelas dan aku harus berangkat foto gitu. Akhirnya aku ikut kelas Kelasnya online, Zoom. Zoom online. Habis itu ambil moto. Tiba-tiba dah karena aku off cam di tengah-tengah, aku ditanya, terus dikasihin. Dokternya waktu itu marah, terus Ditanya kayak gimana? ditanya kayak gini, kayak, "Kamu nih kenapa dari tadi off cam gitu?" "Oh ya dok, saya dengar tapi dok" gitu. "Ya kenapa kamu off cam gitu?" Aku bilang lah, "Saya sedang motret dok, sedang ada pekerjaan gitu." Aku tunjukin habis itu kan pakai HP tuh, tunjukin sekalian ini yang saya foto gitu, anak mana kampus ini gitu. Terus udah setelah itu oke, nggak boleh gitu, pokoknya dimarah-marah. Habis itu disuruh besok kamu menghadap ke kepala bagian Lakesla. Duk gitu dah aku. Besoknya beneran tuh menghadap ke kepala Lakesla, dikasih dah cerita, dikasih petuah gitulah. Habis itu dikasih tahu juga sama dokternya. Habis itu banyaklah cerita di panjang tuh ceritanya. Habis itu dari situ aku mikir kayak ya udah nih kayaknya salah satu cerita hidup gitu. Oke, akan ku terusin fotografi ini buat pekerjaan, buat hobi kayak gitu. Biar kesannya tuh masih keinget seterusnya gitu ceritaku di Lakesla. Dan sampai kelompok-kelompok selanjutnya pun cerita Rama masih tersebar guys. Maksudnya? Serius, setiap dokternya itu ngomong. Jadi selalu kayak kalian ya kalau ada kelas jangan kalian ngambil kerjaan lainnya. Pokoknya kalau udah ada kelas kalian tuh harus standby on cam. Jangan sampai lain-lain. Kalian jangan sampai kayak ngambil kegiatan lain waktu kelas. Jadi kalian tuh waktu kelas ya emang waktunya kelas kan, bukan buat kalian ngambil pekerjaan lain kan kayak gitu. Ya salah sih, waktu itu aku salah sih, kurang bisa manage waktu mungkin karena yang pertama ya. Pada saat itu kerjaan pertama, selanjutnya nggak pernah lagi kayak gitu sih. Ya jadikan pelajaran hidup ya guys. Ya, terus ada lagi nggak kalian guys cerita tentang Lakesla ini? Seru sih ya. Ya, unik soalnya kan. Ya. Cuman aku pernah ketemu pasien di ruang rawat luka kan. Dia tuh masih muda, kayaknya baru umur 30-an. Tapi kan kakinya udah ada di amputasi separuh. Ya. Cuman aku salutnya dia tuh masih bisa senyum. Masih bisa kayak
ada ibu sebelahnya juga udah lebih tua kayak gitu, kayak cerita-cerita aja, Bu lihat nih saya Bu, udah kaki saya kayak gini tapi saya masih semangat hidup kayak keren aja tuh dia bilang kayak Oh, "Hah? ada pelajarannya selalu ya. Iya ya, apapun setasamu lihat pasien tuh kayak kalau masih ada semangat hidup, bayangin dah tuh maksudnya bayar Lakesla sekali berapa kan kayak gitu ya, Iya. kayak masih mau hidup gitu loh. Mahal ya, mahal sih menurutku itu. Dan dia kayak udah kenal semua perawat di sana. Wah Pak, saya maunya sama Pak ini boleh nggak? Ya silakan gitu. Pak ini ada nggak? Dia lagi kerja di sini di Perak. Oh ya kayak gitu. Sampai hafal gitu ya? Berarti udah lama dia di sini gitu. Dah, wih mantap. Kalau aku tuh udah sakit kayak gitu bingung deh. Kalian pernah nggak kayak mikir misalnya kalian sakit, terus kayak emang harus tiap rutin ke rumah sakit? Heeh. Kalian gimana cara kalian buat tetap mempertahankan semangat hidup kalian itu? Kalau aku ngebayangin pasti ada fase down-nya sih. Fase Ya, kayak fase kayak putus asa tuh. putus asa pasti ada. Sampai akhirnya mulai bisa tawar menawar dengan keadaan, habis itu sampai akhirnya menerima gitu, pasti ada fasenya sih. Apa tuh namanya? Apa ya? Iya. Ya, 5 tahap tuh. Ya, accept sampai akhirnya menerima. Acceptance. Anjay. Dah. Ada lagi? Udah? Ya. Oke, itu aja cerita kami di Stase Lakesla. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye bye.